Get ready up there. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Terima kasih Bilqis. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 6 tentang cita-citaku. Ya, materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang daur hidup hewan dan montase. Diharapkan setelah belajar hari ini kalian bisa membuat karya montase tentang diagram hidup hewan. Kalian juga bisa membedakan daur hidup yang ada, hewan yang ada di sekitar kita, serta karya seni tempel yang ada di sekitar kita. Ya, kalian bisa membedakan nanti daur hidup hewan itu ada apa saja. Sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi lagu kupu-kupu terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu kupu-kupu. Ya, 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa ya, kupu-kupu yang lucu ya. Kalian tadi menyanyi tentang kupu-kupu. Siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Nah, semua pernah lihat kupu-kupu. Ciri-ciri kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu bisa terbang. Terus? Kupu-kupu adalah hewan. Kupu-kupu termasuk makhluk hidup. Sebelumnya kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu berarti apa saja? Makan dan minum, bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Apa bedanya tumbuh dan berkembang biak? Tumbuh makhluk hidup berubah ukuran dari kecil menjadi besar. Hebat, luar biasa. Makhluk hidup tumbuh itu berubah dari kecil menjadi besar. Kalau berkembang biak, Makhluk hidup yang awalnya sedikit atau satu menjadi atau bertelur. yang tadinya sedikit dia menjadi banyak karena dia melahirkan atau bertelur. Itu bedanya tumbuh dan berkembang biak. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Punya semua. Hewan peliharaannya apa? Ayam. Ayamnya punya anak atau tidak? Punya anak. Caranya bagaimana dia punya anaknya? Dengan cara bertelur. Di sini hewan peliharaannya apa? Burung. Punya anak atau tidak? Punya. Dengan cara apa? Bertelur juga. Yang di sini? Kucing. Kucingnya punya anak atau tidak? Punya. Bertelur juga? Enggak. Bagaimana caranya? Melahirkan. Sama tidak anak kucing, anak ayam, anak burung dari kecil sampai besar bentuknya sama atau tidak? Sama. Tapi kalau yang tadi kupu-kupu, kecilnya dia berupa apa? Ular. Yang benar. Ular. Kecilnya dia berupa ular. Kamu kalau lihat ular, bagaimana? Takut, geli gitu ya. Tapi kalau lihat kupu-kupu, bagus. Sama atau beda? Beda. Terus ada yang pernah kena sakit demam berdarah atau lihat tetangganya sakit demam berdarah? Pernah? Tetangganya atau saudaranya sakit demam berdarah? Kalau penyakit demam berdarah
menyebabkan apa? Nyamuk, ya nyamuk. Nyamuk itu asalnya dari mana? Dari jentik ada di mana? Di air sama tidak? Nyamuk sama jentik. Beda. Terus bagaimana itu tahapannya kok bisa ada yang sama, ada yang berbeda? Kita lihat di video pembelajaran hari ini. Ya. Nah, kita perhatikan ya. Pembelajaran hari ini Ipon, Lula dan Bob berlibur ke kampung halaman nenek Ini moyang. berlibur ke kampung halaman ya. Gimana tingkat dan keseruan mereka ya? Nah, semua bisa memperhatikan. Nanti ibu tanya satu-satu ya. Ibu tanya isinya tentang apa? Semua memperhatikan. Iya, Bu. Namanya Moka. Lucu banget Isinya namanya. namanya muka. Hai Moka. Ada nama kucingnya juga. Lucu-lucu ya. Kucingnya punya anak dia. Lucu-lucu. Iya, Bu. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya anak. Aku tahu. Itu namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah teori hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Ya, amfibi itu yang hidup di bawah alam. Namanya fase amfibi. metamorfosis. Kalau serangga, Sekarang, kalau mammalia udah reptil ikan, itu juga tidak mengalami metamorfosis. Ya. selama fase pertumbuhan atau disebut dengan ametamorfosis. Ametamorfosis tidak mengalami metamorfosis, tidak ada perubahan Dia bentuk. akan mengalami fase pertumbuhan dan lahir. Lalu bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Ini ayam, siapa tadi yang punya ayam? Yang dilalui makhluk hidup dinamakan makhluk hidup. Lula, Pipo, Bo, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah iya, oke Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang juga mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 20 Sama tidak kira-kira ayam sama Jadi anak ayam. anaknya? Anak ayam sama induk ayam? Katanya beda ya. Sama ya. Bedanya yang satu kecil, yang satu besar. Wah, pertanyaan bagus, Bo. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Dalam induk ayam dan berlanjut hingga dewasa. Iya. Asik Ternyata banget. Nyong. Kok kalau sama makanan lagi cepat ya? Makasih ya, Nek, udah dimasakin. sama-sama Pipo. Ayo dimakan selagi makan. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di kopi bubuk. Hah? Ini ada kumpul-kumpul juga. Ya, dia terbang. Kuku itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bor. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap tua atau kepompong. Contohnya, kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang bergantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, bro, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis sudah sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Nah, ini bedanya
Bilkis. Tadi di dalam video itu bercerita tentang apa? Tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu apa? Daur hidup hewan adalah apa? Yang keras. Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan dari dia menetas atau dari dia lahir sampai dia dewasa. Siapa yang pernah lihat katak? Pernah. Siapa yang lihat di got ada ikan kecil-kecil? Dibilangnya ikan kecil-kecil ya. Kalian waktu belum tahu ada ikan kecil-kecil di got, padahal itu bukan ikan tapi apa? Kecebong atau beruang. Dikiranya ikan, ya? Dikiranya ikan, nemu ikan nanti dipelihara ternyata begitu besar jadi katak, bukan jadi ikan, ya? Tahapannya apa saja? Tadi daur hidup itu ada 3 apa saja? Tanpa metamorfosis, metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna. Apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis sempurna tahapannya melalui masa pupa. Metamorfosis tidak sempurna tidak melalui masa pupa. Hebat, luar biasa, ya. Kalau metamorfosis sempurna, contohnya apa? Contohnya apa metamorfosis sempurna? Kupu-kupu, nyamuk. Lalu tahapannya apa saja tadi? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya? Kasihan deh loh gitu ya. Kalau bercanda ya di rumah ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ada yang pernah lihat tidak? Masih ingat tidak dulu waktu habis libur lebaran ada kucing meninggal di dalam kelas? Ada apanya? Ada apanya? Ada belatungnya. Belatung itu anaknya siapa? Lalat. Jadi belatung itu larvanya lalat. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna bagaimana? Tidak ada pupanya. Berarti begitu dia menetas menjadi hewan muda langsung hewan dewasa. Contohnya apa? Tadi metamorfosis tidak sempurna. Capung, belalang, kecoa. Yang suka banyak di rumah di kamar mandi apa? Kecoa. Kalau lihat kecoa di kamar mandi bagaimana? Takut. Kenapa? Dia suka terbang. Berarti punya sayap atau tidak? Punya. Tapi kecoanya yang masih muda tidak punya sayap. Makanya dia disebut metamorfosis, terjadi perubahan. Tapi kecoa muda dia tidak mempunyai sayap. Ya. Nah, itu tadi materi yang kalian pahami tentang daur hidup hewan, ya. Kemarin sudah Ibu buat kelompok ya. Kelompoknya satu kelompok ada 4 dan 5 orang, tapi karena hari ini ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk hari ini tadi Iban ya. Iban sama Siva. Jadi ada yang 3 orang. Ya. Nah, hari ini Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya lembar kerja peserta didik. Ya. Lembar kerja peserta didik di situ sudah ada petunjuknya ya. Kalian tarik garis, tadi sudah belajar mana hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalian tarik garis. Nah, hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Nama saja, ya ditulis namanya ya, jangan lupa ditulis namanya. Mana hewan mana yang kalian belum tahu? Ini belalang, ini semut. Ya kalau semut ada kupanya atau tidak? Ya semut tapi ada yang punya sayap tidak? Ada, jadi kalau udah gede dia terbang. Ya ini nyamuk, ini lalat, ya ini lebah ya. Tulis namanya. Sudah? Ada yang bingung hewannya apa saja itu? Hewannya apa saja? Paham semua? Itu hewan apa saja? Ada lebah, ada kupu-kupu, ini lebah, ya. Ini kupu-kupu, semut, ini nyamuk, lalat, katak, ya. Katak, ini belalang, ya. Ini capung, ya ini semua serangga kecuali katak, ya. Ini semua hewan serangga kecuali katak. Kalau katak tadi hewan apa? Amfibi, hebat. Ayo tarik garis, tarik garis. Kalau metamorfosis sempurna berarti tarik garis ke metamorfosis sempurna. Ya, tarik garis. Ya, sudah? 2 menit lagi ya. Sudah selesai? Nah, sekarang tiap kelompok siapa yang akan menjadi perwakilan maju ke depan? Kelompok Davin, siapa yang akan maju ke depan? Tinggal menyebutkan. Davin deh, Davin. Kelompok Bilkis, siapa nanti? Gantian ya. Ayo David sini jelaskan. Yang metamorfosis sempurna apa saja? Nyamuk, kupu-kupu, lebah, lalat, katak, Berarti apa saja? Lebah, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. yang lebah, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Kelompok Bilkis yang tidak sempurna apa saja? Metamorfosis tidak sempurna yaitu ada kecoa, belalang, kumbang, semut, capung, Apa saja tadi? Kecoa, belalang, semut, kumbang, dan capung. ya, kecoa, belalang, semut, kumbang, dan capung. Kelompok Raisa, Zahra deh. Yang metamorfosis sempurna. Ya Raisa, ya bawa. Yang metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lebah, nyamuk, lalat, katak. Ya. Ada yang berbeda jawabannya.
kalian akan membuat proyek ya, yaitu proyeknya adalah membuat diagram daur hidup hewan ya, diagram daur hidup hewan, tapi menggunakan karya seni teknik tempel. Nah, karya seni teknik tempel, Ibu mempunyai beberapa contoh karya seni teknik tempel. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar ya, karya seni teknik tempel itu ada berapa? Ayo, karya seni teknik tempel itu ada berapa? Ada 4, apa saja? Kolase, montase, mozaik, aplikasi. Hebat. Kalau yang Ibu bawa ini namanya apa? Mozaik. Kenapa kalian sebut mozaik? Karena bahannya hanya satu jenis. Bahan yang digunakan hanya satu jenis. Ini menggunakan pecahan kaca, ya. Kalau yang seperti ini namanya apa? Kolase. Dia bahannya menggunakan apa? Biji-bijian. Kalau ini biji-bijiannya ada berapa jenis? Ada kacang hijau dan ada kedelai ya, kacang hijau dan kedelai. Bedanya kalau mozaik dan kolase yaitu kalau kolase cuma satu jenis bahan, kalau kaca-kaca semua, kalau kacang hijau semua. Tapi kalau mozaik ya, kalau kolase dia bahannya bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Sama-sama menempelkan bahan-bahan di dalam kertas atau media gambar yang sudah diberi ya, diberi Sekarang kalau yang ini namanya apa? Aplikasi. Kalau aplikasi itu apa? Aplikasi yaitu menempelkan dengan cara diapain? Menjahit, dengan cara dijahit untuk hiasan. Kalau yang ini namanya montase. Kalau montase itu yang seperti apa? Dengan cara menempelkan potongan-potongan gambar. Nah, besok kalian akan membuat proyek ya, gambar daur hidup, diagram daur hidup hewan ya, dengan teknik tempel montase. Jadi kalian besok persiapkan yaitu lem buat menempel ya. Terus yang kedua apa? Contohnya ini yang harus disiapkan apa? Lem, terus kertas gambar, spidol buat memberi nama ya, buat menulisnya, buat menghiasnya, mewarnainya, terus potongan gambar. Kalau gambarnya belum dipotong bisa membawa gunting ya. Gambarnya bisa mencari di mana potongan gambarnya? Bisa di majalah atau di koran bekas atau di buku bekas yang sudah tidak terpakai ya. Sekarang coba kalian diskusikan dengan kelompokmu. Ibu beri waktu 3 menit untuk berdiskusi untuk menentukan gambar apa yang akan kalian buat pertemuan yang akan datang. Ayo diskusikan. Hewannya harus 3 ya. Hewannya minimal 3. Yang pertama tanpa metamorfosis, yang kedua metamorfosis sempurna, dan yang ketiga metamorfosis tidak sempurna. Ayo sekarang didiskusikan kira-kira gambarnya apa. Ayo, kira-kira apa? Dan kelompok Bilkis apa saja? Ikan, kupu-kupu, sama kecoa. Ya, kelompoknya Raisa? Kura-kura, capung, dan lalat. Kelompoknya Davin? Ayam, katak, dan kecoa. Ayam, katak, dan kecoa. Sudah dapat semua ya? Apa yang akan disampaikan besok itu? Ya,
metamorfosis dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, tahapan metamorfosis sempurna apa? Telur, larva, pupa, dewasa. Tidak sempurna, telur, nimfa, dewasa. Karya seni teknik tempel apa saja? Kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Kalau montase itu karya seni apa? Karya seni yang dibuat dengan cara memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber kemudian ditempelkan pada satu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini? Senang. Apa yang buat kalian senang? Ya, nanti kamu tulis di lembar refleksi ya. Ini lembar refleksinya boleh dibagikan. Ya, lembar refleksi tentang pembelajaran yang kalian pelajari hari ini. Ya, senang tidak belajar hari ini? Yang membuat kalian senang apa? Main kuisis, terus apa lagi? Mendapat ilmu pengetahuan menggunakan video pembelajaran. Biasanya nggak pernah pakai video pembelajaran ya, apalagi pakai video pembelajaran. Ya, nah untuk pertemuan yang akan datang, ya pertemuan yang akan datang kita akan membuat apa? Membuat apa? Montase tentang daur hidup hewan. Ya, montase tentang daur hidup hewan. Jangan lupa dipersiapkan materinya, dipersiapkan bahannya. Ya, nah, terima kasih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bilqis. Ya,